Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Video kali ini saya akan membawakan sebuah buku baru lagi, yaitu buku yang dikarang oleh Buya Hamka rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama yang menjadi panutan bagi kalangan umat Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidup beliau telah banyak menulis sebuah kitab atau buku-buku yang banyak diminati oleh para kalangan cendekiawan muslim di abad ini. Bahkan kepopuleran beliau telah sampai ke negeri-negeri tetangga. Kali ini saya akan membawakan buku yang dikarang beliau yang berjudul Lembaga Budi, atau kalau dalam bahasa Arabnya Akhlakul Karimah. Bab pertama, kebaikan budi. A. Mencapai kebaikan budi. 1. Pembangunan budi pekerti. Budi pekerti yang baik merupakan perangai dari para rasul, orang terhormat, sifat orang muttaqin, dan hasil dari perjuangan orang yang abid, yaitu ahli ibadah. Sedangkan budi pekerti yang jahat adalah racun berbisa, kejahatan dan kebusukan yang menjauhkan diri dari Rabbul Alamin. Budi pekerti jahat menyebabkan orang terusir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercampak kepada jalan setan. Budi pekerti jahat adalah pintu menuju api neraka yang menyala dan menghanguskan hati nurani. Sedangkan budi pekerti yang indah laksana pintu menuju jannah ilahi. Budi pekerti jahat adalah penyakit jiwa, penyakit batin, dan penyakit hati. Penyakit ini lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Orang yang ditimpa penyakit jiwa akan kehilangan makna hidup yang hakiki dan hidup yang abadi. Ia lebih berbahaya dari penyakit badan. Dokter mengobati penyakit jasmani menurut syarat-syarat kesehatan. Sakit itu hanya kehilangan hidup yang fana. Oleh sebab itu, hendaklah diutamakan menjaga diri dari penyakit yang akan menimpa jiwa. Penyakit yang akan menghilangkan hidup yang kekal. Ilmu kedokteran yang telah maju harus dipelajari oleh setiap orang yang berpikir, karena tidak ada hati yang sunyi dari penyakit berbahaya itu. Jika dibiarkan saja, dia akan bertambah menular dan menimpa penyakit atas penyakit lainnya. Penting sekali bagi seorang hamba untuk mempelajari sebab-sebab penyakit itu, mengusahakan kesembuhannya, dan memperbaiki jalannya kembali. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qad aflahal man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Quran surat Asy-Syam ayat 9. Orang yang membiarkan dan menyia-nyiakan jiwa dikenal oleh ayat yang berlawanan dengan ayat atas. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syam ayat 10, ayat berikutnya ya. Oleh karena itu, maksud penulis di dalam buku ini menunjukkan beberapa macam penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Tuh, ngeri, penyakit hati itu mengerikan.
lebih mengerikan dari penyakit badan, karena penyakit hati itu jika merasuk ke dalam hati bisa merambat kemana-mana hingga ke saraf dan pikiran kita. Makanya jangan heran banyak terjadinya korupsi, pembunuhan itu di awal karena penyakit hati, tuh. Karena dengki, karena rakus, karena serakah. Seperti orang-orang yang korupsi tuh, serakah tuh, makan cuman 1 piring aja sampai korupsi 1 triliun. Masya Allah. Makanya kita harus fokus dalam diri kita ini. Hidup yang pertama adalah bagaimana hati kita sehat, bagaimana penyakit-penyakit hati ini tidak ada dalam diri kita, seperti dengki, iri dan dengki itu bergabung, kikir tuh, pisit tuh, kemudian apalagi penyakit hati, kemudian takabur tuh, sombong, ujub, ria, itu banyak tuh penyakit hati. Kita pelajari untuk kita jauhi, bukan untuk kita amalkan ya. Kedua, keutamaan budi baik dan kejahatan budi buruk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam memuji nabinya dengan menyatakan nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Wa innaka la'ala khulqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat keempat. Itu maksudnya ayat ini ditujukan untuk memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki budi pekerti yang luhur. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, budi pekerti Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di dalam sabda lain ditegaskan, agama itu adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti baik itu tidak pemarah. Sabda beliau SAW pula, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah amalan-amalanmu yang jahat dahulunya dengan kebaikan, supaya dapat dihapuskan kejahatan itu oleh kebaikan. Dan hendaklah kalian berbudi kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini maksud Rasulullah SAW tuh, kalau dahulu kita pernah melakukan kejahatan, keburukan, kita jangan putus asa intinya. Tapi bagaimana kita itu mengiringi perbuatan-perbuatan jahat terdahulu kita dengan perbuatan baik di masa yang kita lewati hari ini. Karena hal itu bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan lama kita. Intinya kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Pernah seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulanah yang perempuan itu setiap hari berpuasa tahajud tiap malam, tetapi ia kasar budi dan suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan pada perempuan itu, sebenarnya ia adalah ahli neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha astakhlasa hadat dina li nafsih wala yasluhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluqi afala fazainu dinakum bihima. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membersihkan agama ini untuknya sendiri.
Artinya jangan kita beragama karena yang lain. Dan tidaklah akan baik agama kamu melainkan dengan sifat pemurah, yaitu dermawan dan budi pekerti yang baik. Perhiasilah agamamu dengan kedua sifatmu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi Allah tuh mensejajarkan ya antara sifat dermawan, sifat pemurah dengan budi pekerti yang baik, karena hal itu bisa menghiaskan seorang muslim dan mukmin. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, di antara orang-orang mukmin itu siapakah yang paling utama imannya? Jawab Rasulullah SAW, yang baik budi pekertinya. Bersabda pula beliau SAW, innakum lantasauna sabi amwalikum fasa'uhum bibastil wajh wa husnil khuluq. Sesungguhnya kamu tidaklah akan dapat bergaul di antara manusia lantaran pengaruh hartamu. Sebab itu bergaulah di antara mereka dengan muka jernih dan budi mulia. Ini beliau menjelaskan bahwa kita itu tidak akan bisa bergaul di antara manusia dengan pengaruh harta. Jadi kalau kita hartanya banyak, itu tuh sebenarnya nggak bisa untuk bergaul secara hakiki yang benar-benar mencapai sebuah persahabatan yang diridhoi Allah. Karena jika harta kita biasanya habis, mereka akan pergi meninggalkan kita. Makanya yang paling abadi adalah bergaul dengan akhlak yang baik. Bersabda pula Rasulullah SAW, hai Abu Dzar, tidak ada akal yang lebih dari takdir. Tidak ada akal yang lebih dari takdir. Tidak ada kemuliaan turunan yang melebihi baik perangai. Ya Abu Dzar, tidak ada akal yang lebih dari takdir. Oh, jadi akal itu tidak akan mampu atau mengalahi takdir Allah. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, akal tidak akan mampu untuk membacanya. Tidak ada kemuliaan turunan yang melebihi baik perangai. Makanya nasab itu tidak ada gunanya. Kalau nasab nenek moyang kita itu baik, kalau kita jahat tetap tidak ada gunanya. Kalau kita tidak berbuat baik juga seperti nenek moyang kita. Hasan berkata, barang siapa yang jahat perangainya, dia menyiksa dirinya sendiri. Tuh, perhatikanlah. Jika orang yang jahat tuh hakikatnya itu menyiksa dirinya sendiri. Ya, teman gak mau dekat, keluarga gak mau dekat, itu paman gak mau dekat. Apalagi kalau kita jahat, siapa yang mau dekat dengan kita? Gak mau. Kalau kita akhlaknya buruk. Wahab berkata, perumpamaan budi pekerti yang jahat seumpama belanga pecah, ditambal tak bisa, kembali menjadi tanah pun tak dapat lagi. Perempuan budi pekerti yang jahat seumpamanya belanga pecah, ditambal tak bisa, kembali menjadi tanah pun tak dapat lagi. Tuh, kalau kita ini punya akhlak yang buruk, menurut Wahab itu tuh susah mau dirubah. Mau kita rubah orang gak percaya, kemudian kita mau kembali lagi ke kehidupan yang buruk, kita sudah gak mampu, gak mau, serba susah. Karena takut nanti tambah dijauhi orang. Nah itu kalau sudah menjadi kebiasaannya, kebiasaan buruk. Kalau sudah menjadi mendarah daging itu, mau ditampal apa aja lah. Ya, kita biasa berbuat merampok, korupsi, mengambil hak orang lain. Ya contohnya mencuri, sering gibahi teman, sering mencela teman. Ya susah mau ditambal tuh susah. Mau kita kalau sudah kebiasaan ya, kita mau orang mau dekat dengan kita, mau dekat dengan teman-teman kita, jelas nggak bakal percaya sih orang-orang tersebut, teman-teman tersebut.
Al-Fudail bin Iyad, ini Iyad bukan ayat, berkata bahwasanya berteman dengan seorang yang fajir tetapi baik budi pekertinya itu lebih aku sukai daripada berteman dengan seorang yang kuat ibadah tetapi jahat perangainya. Wah tuh sampai-sampai tuh seorang tabi'in ya, Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in yang terkenal. Dia tuh lebih suka berteman dengan orang yang jahat ya, dengan orang yang fajir tetapi baik budi pekertinya. Maksudnya fajir nih orang-orang yang kurang ibadahnya ya, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, masih 3 rakaat atau 3 waktu atau 2 waktu, tapi baik budi pekernya. Ini beliau lebih disukai ya daripada berteman dengan seorang yang kuat ibadah tapi jahat perangainya. Jadi menurut beliau orang ibadah, orang sholat itu belum tentu baik akhlaknya. Memang betul juga ya, kalau di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sholat tapi akhlaknya buruk. Dia sholat, dia ibadah, dia sedekah, tapi dia korupsi. Dia sholat, dia sedekah, dia ibadah, apapun dia puasa, dia main serong. Kemudian ada lagi, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia ahli sedekah, dia sering menjatuhkan temannya, mencuri uang temannya, menipu harta temannya, itu ada ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya budi pekerti itu telah dibagi-bagi oleh ulama salaf pada 2 bagian, yaitu buah dan tujuan atau samarah dan ghoyah. Hasan al-Basri rahimahullah telah berkata, kebaikan budi pekerti ialah jernih muka, mudah pergaulan dan menahan hati dari menganiaya. Tuh Hasan al-Basri ini menggambarkan ya, mencontohkan bahwa yang dinamakan kebaikan akhlak itu mukanya jernih. Jernih di sini maksudnya mudah senyum, menyapa, tidak kaku ya, tidak cuek gitu, tidak ya. Mudah pergaulan. Jadi mereka ini karakternya mudah bergaul dengan siapa saja ya, mau dengan orang kaya, orang miskin, pejabat, dia tuh mudah bergaul. Mau dengan orang Islam atau non muslim itu bisa dia bergaul, tapi menempatkan posisi ya. Dan menahan hati dari menganiaya, tuh menahan hatinya menahan. Bagaimana jika dia dizolimi, dia menahan hatinya untuk membalas. Seandainya dia dicaci maki, direndahkan, difitnah, dia menahan hatinya. Atau difitnah, dimarah-marahi, dia menahan hatinya dan tidak membalas atau menganiaya. Bukan berarti itu ya, bukan berarti kita menafikan membela diri, bukan. Kalau membela diri itu jelas ada konsekuensinya, ada konsepnya sudah berbeda ya. Al-Wasyiti berkata, yaitu tidak berkesumat bermusuhan dengan orang lain dan tidak pula berkesumat oleh orang karena sangat ma'rifatnya kepada Allah SWT. Jadi Al-Wasyiti ini berkata, akhlak yang baik itu tidak ada musuh dengan orang siapapun. Wah, itu susah banget ya. Tidak ada musuh dan tidak pula bermusuhan oleh karena sangat ma'rifatnya, dan tidak pula, maksudnya ini dia itu tidak bermusuhan dengan siapapun karena orang tersebut sangat mengenal Allah, ma'rifatullah, karena lebih mengenal Allah. Jadi dia tidak mau untuk bermusuh-musuhan
karena Allah, karena itu sebuah perintah Allah. Makanya dia tidak mau melanggar perintah-perintah Allah, termasuk bermusuhan. Kata beliau lagi, ridho ialah menerima nasib di waktu senang dan di waktu susah. Wah, ridho ini menerima nasib di waktu senang dan di waktu susah. Jadi ridho Allah itu maksudnya begitu kita mendapat nasib yang baik dan nasib yang jelek, kita ini hati kita tetap mengharap ridha Allah ya. Oh ya. Jadi bagaimana hati kita ini terus fokus apapun yang terjadi terhadap diri kita, yaitu untuk selalu tujuan hidup kita adalah mencapai menuju ridhonya Allah Ta'ala. Kata lain dari itu tetap isinya hampir sama, yaitu buah dari kebaikan perangai. Dan ridho itu maksudnya semua itu termasuk dari akhlak yang baik menurut beliau. Adapun hakikat budi ialah suatu persediaan yang telah ada, terhunjam dan rasyikh di dalam batin. Dialah yang menimbulkan perangai dengan mudahnya sehingga tidak perlu berpikir lama lagi. Apabila persediaan itu dapat menimbulkan perangai yang terpuji, perangai yang mulia menurut akal dan syara, itulah yang dinamakan budi pekerti yang baik. Namun apabila yang tumbuh adalah perangai yang tercela menurut akal dan syara, dinamakan pula budi pekerti yang jahat. Dikatakan bahwa budi pekerti ialah perangai yang terhunjam dalam batin, karena ada pula orang yang sudi menafkahkan hartanya dengan ringan saja, tetapi tidak bersumber dari budinya yang terhujam, hanya semata-mata lantaran ada maksud yang terselip di dalamnya. Ini maksudnya adalah budi pekerti ini adalah yang terhujam di dalam batin, di dalam hati ini. Niat yang tulus, bahkan jika mau bersedekah murni di dalam hatinya itu hanya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk maksud-maksud yang lain. Jadi berkaitan akhlak itu tidak semata-mata perbuatan saja yang baik, tapi harus didorong dengan kekuatan batin hati yang tulus. Sumber dari budi pekerti ini 4 perkara, yaitu hikmah, syuja'ah, iffah, dan adalah bersikap adil. Yang dimaksud dengan hikmah ialah keadaan batin yang dengan hikmah dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dari segala perbuatannya yang berhubungan dengan ikhtiar. Syuja'ah ialah kekuatan ghadab atau marah yang dituntun oleh akal, baik maju maupun mundurnya. Iffah ialah mengekang kehendak nafsu dengan akal dengan sara. Sementara itu yang dimaksud dengan adalah atau adil adalah keadaan nafsu, keadaan batin, yaitu suatu kekuatan batin yang dapat mengendalikan diri ketika marah atau ketika syahwat naik. Barang siapa yang dapat menimbang sama berat di antara segala sifat yang 4 perkara ini, maka akan timbul budi pekerti yang baik dan mulia. Keempat sifat ini tersimpul dalam satu ayat yang menerangkan sifat-sifat orang mukmin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15.
Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan tidak dicampuri oleh keraguan-raguan adalah kepercayaan yang timbul dari keyakinan. Keyakinan itulah tujuan dari hikmah. Berjihad dengan harta benda timbul dari sifat dermawan. Sifat dermawan timbul dari kesanggupan mengekang syahwat. Itulah tujuan adil. Kesanggupan berjihad dengan diri jiwa raga timbul dari kepandaian menimbang nafsu marah yang dituntun dengan akal. Allah SWT menggambarkan dalam Al-Quran sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW dengan firman-Nya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang kepada mereka sesama mereka. Surah Al-Fat ayat 29. Di dalam ayat itu tersembunyi hikmah paling besar berupa sikap keras pada tempatnya, yaitu terhadap orang kafir. Sebaliknya bersayang-sayang itu ada pula tempatnya, yaitu saudara seagama. Tidak selalu orang mesti keras dan tidak pula mesti menaruh sayang. Kita teringat perkataan beberapa ulama ketika Hajjaj Yusuf, seorang amir yang sangat kejam, membaca doa ketika sakaratul maut. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya yang begitu banyak diampuni karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kata ulama-ulama yang mendengar doanya, benar Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi apabila dosa yang demikian banyak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dilakukan hukuman, manakah lagi keadilan? Padahal Allah Subhanahu wa taala melain Maha Pengasih Penyayang juga Maha Adil dalam memberi hukuman. Oh, ini ada kisah ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu memang terkenal seorang pemimpin yang jahat ya, banyak banget membantai para ulama itu. Jadi di dalam doanya di sakaratul maut dia berdoa, dia punya keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Pasti Allah mengampuni dosa-dosanya karena kejahatannya pada saat itu. Tetapi ada ulama yang membalas perkataannya dengan kalimat yang sangat indah, yaitu emang benar Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun katanya. Tapi jika kejahatan tidak diadili, maka di manakah letak Maha Adil Allah itu? Makanya Allah, Dia mempunyai sifat Maha Pengasih, Maha Pengampun. Di satu sisi juga memiliki sifat Allah itu Maha Adil. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.